Pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menghasilkan keputusan penting mengenai suku bunga acuan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengumumkan bahwa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 6%. Mengikuti jalannya konferensi pers rapat Dewan Gubernur bulanan di kantor Bank Indonesia, lantai 2 Tamrin, serta rekan-rekan media, para ekonom, para sahabat dari kementerian lembaga, para akademisi, dan juga masyarakat yang mengikuti jalannya konferensi pers Bank Indonesia pada hari ini melalui online, media live streaming. Saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, beserta Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Juda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, dan Deputi Gubernur Viala Ningsih Hendarda ingin menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kami selenggarakan 2 hari ini, 15 dan 16 Oktober 2024. Dalam rapat Dewan Gubernur ini, kami mereview kembali perkembangan terkini dan prospek ekonomi global, ekonomi domestik, inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan juga respon bauran kebijakan Bank Indonesia baik di sisi moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran. Baiklah, saya mewakili Dewan Gubernur akan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur ini mulai dari asesmen terkini dan prospek ekonomi global. Saya mulai. Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di bidang ekonomi, pertumbuhan dunia pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter khususnya di negara maju. Di Amerika Serikat, rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan Fed Fund Rate yang lebih rendah dari perkiraan semula. Hal tersebut menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang dunia atau yang sering disebut DXY yang kembali mencatat penguatan. Kedepan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju khususnya di Amerika Serikat tetap berlanjut meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati. Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respon kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Di dalam negeri, ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik dan perlu terus didorong agar lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2024 didukung oleh permintaan domestik. Investasi tetap kuat, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional. Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, tetap terjaga. Ekspor non-migas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran.
Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah NKRI. Pada triwulan 4 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan membaiknya konsumsi rumah tangga serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5% dan akan meningkat pada tahun 2025. Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah. Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi surplus kebijakan makrobudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 2024 diperkirakan mencatat surplus ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang berlanjut sebesar 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk investasi portofolio terus berlanjut dan tercatat tinggi pada triwulan 3 2024, yaitu mencatat net inflow sebesar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat. Net inflow investasi portofolio berlanjut pada triwulan 4 2024 yang hingga 14 Oktober 2024 tercatat sebesar inflow 0,6 miliar dolar Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2024 tercatat tinggi, yaitu sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan import atau 6,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan import. Kedepan, neraca pembayaran Indonesia untuk keseluruhan tahun 2024 diperkirakan lebih baik dari perkiraan sebelumnya seiring dengan peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial, didukung oleh berlanjutnya peningkatan aliran masuk modal asing sejalan dengan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga terjaga dalam kisaran yang rendah, yaitu sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2025, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik, didukung oleh prospek perekonomian domestik yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang terjaga. Stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada Oktober 2024 data hingga 15 Oktober 2024 mencatat depresiasi sebesar 2,82% point to point dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Namun demikian, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah depresiasinya hanya sebesar 1,17%, lebih baik dibandingkan dengan pelemahan peso Filipina, dolar Taiwan, dan won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 4,25%, 4,58%, dan 5,62%. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas perekonomian. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada September 2024 menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi IHK tercatat rendah di seluruh komponen, sehingga mencapai 1,84% year on year pada Desember 2024. Inflasi inti tercatat sebesar 2,09% year on year, sementara inflasi volatile food terus menurun menjadi 1,43% year on year. Penurunan inflasi volatile food didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan pengaruh base effect harga pangan. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi HK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dalam merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan juga terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.